Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya saya hari ini Sasa Harun bisa hadir kembali untuk Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gak sendirian dong ya, saya selalu ditemani sama Pak Nyoto. Apa kabar Pak? Kabar baik. Lebaran tinggal 2 minggu lagi ya. Iya cepet ya Pak, gak berasa ya. Gak terasa. Nah hari ini kita bahas ini ya. Kemarin saya ketemu teman lama saya. Ya teman lama saya itu kebetulan tadinya dia ganteng sekali Sasa. Ganteng, kurus gitu ya. Tiba-tiba ketemu dia tuh badannya sudah gemuk. Terus mukanya bulat kayak bulan ya kan. Subur kali Pak. Iya subur. Kok kamu bisa begini sih? Apa kamu kebanyakan makan? Enggak. Saya ini minum air putih aja sekarang gemuk, dia bilang gitu. Kok bisa demikian? Iya. Terus saya tanya dong penyebabnya apa kok bisa? Itu kan pasti metabolismenya melambat. Jadi kalau metabolisme tubuh kita melambat, apapun yang kita makan oleh tubuh kita diubah menjadi lemak. Iya betul. Ya kan bukan menjadi energi ataupun membangun tubuh. Terus saya tanya, kamu ada keluhan apa sih? Saya tuh punya masalah asam urat kronis ternyata. Nah dia punya masalah asam urat kronis dan dia sudah minum obat-obatan medis itu bertahun-tahun. Dan minum obat yang medis itu satu obat non-steroid anti-inflammation drug ya. Seperti sodium diklofenak atau natrium diklofenak. Itu memang penghilang rasa sakit ya. Satunya lagi kortikosteroid seperti dexamethasone. Dan dia minum itu rutin. Saya bilang, oh pantesan kamu tidak merubah gaya hidup kamu. Jadi mungkin pola makannya nggak dirubah ya kan. Kemudian dia ketergantungan hanya mengandalkan obat-obatan. Padahal obat-obatan kalau dikonsumsi jangka panjang ada efek samping yang malah memperburuk kondisi kesehatan. Bukan memperbaiki, bukan menyembuhkan, nah, tapi malah memperbaiki dan bahkan menambah penyakit lagi dalam tubuh. Jadi saya ceritakan sama dia, coba deh baca di internet ya, contohnya di Halodoc gitu ya, di Halodoc atau di Hello Sehat kan banyak tuh. Bahaya konsumsi obat kortikosteroid jangka panjang, lama-lama metabolisme kita melambat. Jadi akibatnya kita obesitas. Setelah obesitas lama-lama kita bisa kena diabetes. Iya. Lama-lama kalau udah diabetes pasti temannya diajak yang hipertensi, yang jantung dan sebagainya. Dia kaget. Dan ciri-cirinya orang yang konsumsi obat kortikosteroid jangka panjang, Anda jadi gemuk, mukanya bulat. Saya bilang gitu kan, moon face. Iya. Saya bilang begitu. Nah kalau konsumsi ini nih obat penghilang rasa sakit yang bukan kortikosteroid seperti natrium diklofenak, yang seperti obat sakit gigi kan biasanya tuh, itu bukan tiap hari diminum, pas sakit aja. Cuma gimana, saya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Dia sakitnya setiap hari tuh ya, merasakan sakitnya setiap hari, makanya dia konsumsinya setiap hari. Jadi kalau minum obat sembuh, nanti berapa jam kemudian kan sakit lagi, ya minum lagi. Jadi udah kayak makan buah. Makan buah, makanan sehari-hari, makan nasi. Nah itulah yang membuat dia akibatnya kena ke lambung juga. Jadi efeknya, saya bilang udah deh kita harus tahu bahwa apa makanan yang menyebabkan purin atau asam urat dalam tubuh kita itu tinggi, itu yang harus kita kurangi. Kan seperti itu. Kemudian makanan apa yang kita bisa konsumsi tiap hari yang mampu memangkas asam urat dalam tubuh kita agar kita terbebas dari penyakit asam urat tanpa ketergantungan obat-obatan. Jadi yang paling penting apa? Pengetahuan. Iya, betul. Jadi solusinya kita sehat umur panjang itu pengetahuan. Dan kita bisa mengubah pola makan, gaya hidup, lifestyle dan sebagainya. Tidak melulu hanya kita beli obat di warung. Karena kalau kita mengandalkan itu, itulah saya ketemu teman saya kondisinya seperti itu. Lalu ya udah saya tawarkan produk Ziman seperti ini, dia konsumsi kurang lebih 2 minggu udah banyak perubahan. Perubahannya tuh begini. Ternyata ya saya baru tahu kalau udah asam uratnya udah kronis, sudah tinggi banget itu mempengaruhi bisa demam. Bisa badannya meriang, panas karena kan pembengkakannya itu. Iya, betul. Jadi mau nggak mau kenapa dia pingin yang instan? Karena begitu induk itu kan langsung demamnya turun, tapi kan besoknya berlanjut lagi. Iya. Jadi minum ini ternyata saya sudah nggak demam lagi, udah nggak meriang lagi. Tapi kondisi asam urat saya kok nggak secepat obat. Ini kan bukan obat, ini makanan. Cuma nanti kamu nggak punya masalah yang lebih buruk seperti kerusakan sistem metabolisme, seperti diabetes, seperti obesitas, seperti osteoporosis, dari efek samping dari obat kortikosteroid jangka panjang. Jadi kalau bisa jangan konsumsi jangka panjang deh.
Kita kalau sakit konsumsi obat, tapi bukan berarti obat jadi makanan. Iya. Itu yang harus kita jadikan fondasi kehidupan kita kalau mau panjang umur. Iya, gitu. Jadi kita harus tahu penyebab dari asam urat itu. Memang sih ciri-cirinya orang asam urat itu kan sendi, mendadak terasa sakit ya. Ya kalau sakitnya di kaki, di jempol, di sendi-sendi itu biasanya di sendi tangan, sendi kaki, sendi, ya otomatis kita nggak bisa jalan dong ya, keseret-seret gitu ya. Kemudian nyeri itu kalau udah makin lama hebat, rasanya bengkak, panas, merah di kulit sendi, ternyata memang bisa meriang sakit kepala seperti yang diderita teman saya itu sampai tidak bisa beraktivitas ataupun bekerja. Nah itu kalau udah kronis, kita nggak peduli dengan kondisi kesehatan kita, pola makan kita masih pola makan yang mengandung purin tinggi, asam urat tinggi, ya gimana kita mau kembali ke sehat, segar bugar. Nanti kita bahas deh ya tentang makanan apa yang menyebabkan asam urat kita bisa menjadi tinggi, seperti itu. Dan makanan apa yang mampu mereduksi atau mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Ada buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa memangkas asam urat kita itu tidak terjadi penumpukan di dalam sendi-sendi kita, kan seperti itu. Itu kan seperti kristal ya di sendi-sendi, ketika jalan ada gesekan, aduh saya nggak kebayang sakitnya luar biasa. Aduh, habis itu kena siku meja. Ya aduh. Yang merah-merahnya lagi, aduh. Kesemutan aja kalau disenggol itu kan nggak enak ya Pak, sakit ya Pak, apalagi susah asam kali urat. dibayangkan Nah itu itu rasanya dia, ya. semoga kita tidak merasakan itu. Kalaupun misalkan Anda saat ini sedang merasakan, ada kok solusinya ya. Pengen tahu solusinya seperti apa, tungguin sampai selesai makanya ya, sampai jam 4 sore nanti. Terus kalau Anda mau tanya-tanya sama Pak Nyoto juga boleh, silakan konsultasi di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda, usianya berapa, kemudian riwayat kesehatan Anda seperti apa. Selama 1 jam ini kita bahas seputar asam urat. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, kita lanjutin lagi obrolannya seputar asam urat ya. Yang mau tanya silakan, masih kita tunggu di WhatsApp 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Ada sebuah survei yang mengatakan di usia 30 adalah usia yang paling bahagia. Iya sih, tanpa adanya penyakit. Kalau usia 30 terus ada asam urat, yang nggak bahagia juga kan. Gimana bahagia orang orang kakinya merah, bengkak-bengkak merah nyeri gitu ya. Iya. Mana bisa, yang ada pusing, bikin stres kan. Gimana caranya bisa mengobati dan juga menghentikan rasa sakit ya kan? Iya. Kalau mau bahagia ya pastinya kita harus bisa menjaga pola makan, gaya hidup yang sehat, bisa bahagia sepanjang umur. Nah gimana caranya biar kita tahu Pak kalau ini loh pencetus penyebab asam urat? Ya sebenarnya sih kita juga kalau bisa sekali-sekali cek deh kadar asam urat kita berapa ya. Kalau wanita itu sebaiknya di bawah 5 mg per desiliter. Karena kalau di atas 5 mg per desiliter kita sudah diasumsi asam urat. Cuma masalah waktu aja kita kena nyeri-nyeri di bagian sendi sebelah mana. Udah nyeri, perih, merah, ya kan, bengkak, panas, itu capek deh. Kalau laki-laki itu di atas 7 mg per desiliter. Berarti laki-laki mesti punya adaptasi lebih kuat daripada wanita ya. Jadi kalau udah 7 mg per desiliter itu udah lampu oranye. Kalau di atas 7, waduh udah lampu merah. Apalagi 14, 21, waduh lama-lama ginjal kita bermasalah. Kalau semakin tinggi asam urat kita, ya kan. Dan orang yang asam urat itu resikonya jantung loh. Orang yang resiko asam urat itu bisa ke jantung, bisa ke hipertensi, bisa ke mana-mana. Memang sih bukan langsung membunuh seperti sakit jantung ya. Cuma kan jangka kesananya ngajak teman penyakit jantung itu yang lama-lama jadi silent killer kan seperti itu. Jadi kalau kita punya faktor keluarga yang punya asam urat, ya kita pasti gampang kena asam urat ya. Kemudian juga kalau kita gemar makan makanan yang mengandung purin tinggi, seperti jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Nah itu asam purinnya tinggi. Kalau purinnya tinggi, otomatis kalau konsumsi itu ya langsung deh nyeri-nyeri dan bengkak ya. Kemudian konsumsi daging merah ya. Oh daging merah juga iya. Bisa ya Pak ya? Kalau hewan laut itu biasanya bikin asam urat itu kerang, kepiting, udang, cumi-cumi itu yang kadar purinnya tinggi. Saya suka banget cumi Pak, mau udang. Iya. Enak.
Betul, apalagi yang udah dikalengkan. Iya. Ya, jadi makanan kalengan itu membuat purinnya tinggi sekali, pencetus asam urat. Oke. Seperti sarden, ya kan? Apa aja sih yang biasanya dikaleng-kalengin ya? Kornet ya. Kornet, ya kan? Tuh. Tuna juga ada yang dibikin sarden, itu sama jadi bikin asam urat. Dan yang lucunya juga orang yang kecanduan gula itu asam uratnya tinggi. Jadi konsumsi yang manis-manis, habis minum kopi manis, minum teh manis, habis itu kolak manis, ya asam uratnya tinggi. Bukan, jadi nggak cuma gula tidak aja tidak melulu diabetes loh. Iya. Jadi orang yang kecanduan gula itu bukan orang kena hobi gula itu nanti larinya jadi diabetes. Enggak juga. Ternyata orang yang konsumsi gula tinggi, karbohidrat tinggi, oleh sebab itu bisa gampang, sangat mudah kena asam urat. Kemudian apalagi? Ya kalau orang yang kena cancer ya, kan biasanya minum obat tuh, kemoterapi ya, itu juga pencetus asam urat. Dan orang yang sudah punya masalah penyakit diabetes itu juga gampang asam urat. Orang yang punya masalah penyakit ginjal gampang asam urat, penyakit tiroid, kolesterol tinggi itu mudah sekali asam urat, termasuk yang obesitas. Nah kalau yang kena asam urat itu apakah yang di bawah usia 30 atau yang 30 ke atas otomatis nih pasti bakalan kena, entah yang perempuan atau yang laki-laki? Nah kalau wanita itu resiko yang paling tinggi kalau sudah menopause. Jadi wanita kalau sudah menopause itu resikonya kena asam urat itu tinggi. Dan kita terinisiasi asam urat itu kalau kita pola makannya seperti yang saya ceritakan tadi, udah makannya jeroan ya kan, pakai otak, pakai limpa, terus minumnya yang manis-manis ya kan, pakai babat gitu kan. Apalagi pakai bir minumnya, alkohol gitu ya. Habis itu makannya duren. Iya, lengkap banget itu penyakitnya. Kayaknya memasukkan asam urat sebanyak-banyaknya di tubuh. Mau kepala ketiga juga sebentar lagi kena asam urat. Nah kalau udah rusak ginjalnya untuk menyaring purin udah nggak mampu, kita akibatnya ya itu tadi, dikit-dikit di sendi-sendi kita, entah di sendi tangan, sendi kaki, sendi jempol kayak, sendi pergelangan kayak, itu bengkak, nyeri, panas, dan sakitnya luar biasa, kesentuh dikit aja jerit-jerit gitu ya. Itu nggak bisa hilang. Kita cuma konsumsi obat penghilang rasa sakit, itu semu. Karena solusinya malah kita tambah parah kerusakan di sistem organ yang lain. Jadi risikonya kita hindari deh pola makan yang saya sebutkan tadi. Ya mau kepala tiga pun kalau kita konsumsinya jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, minumnya bir bintang, terus buahnya durian, ya kan? Terus minum yang manis-manis, aduh, wassalam deh. Otomatis kita memasukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja tuh ya. Tanggal mainnya. Ngeri banget. Terus apa yang harus kita lakukan Pak ketika kita sudah didiagnosa sama dokter Anda terkena asam urat? Nah, kan kalau kita jalan pintasnya untuk menghilangkan rasa sakitnya kan yang paling mudah ya obat penghilang rasa sakit dong, pereda nyeri, pereda inflamasi dan sebagainya. Cuman kita harus punya komitmen menghindari makanan yang mengandung purin tinggi atau asam urat tinggi. Jadi 9 makanan yang mengandung purin tinggi itu diantaranya tadi saya sebutkan ya. Ada jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, bebek. Kalau unggas yang paling banyak ada di bebek, di angsa. Kemudian di ikan sarden, ikan makrel, apa yang udah dimasukkan ke dalam kaleng-kalengan, ya kan. Kemudian hewan laut yang di laut dangkal itu adalah kerang, kepiting, udang, cumi, ya. Lobster temannya udang juga ya. Kemudian kepiting otomatis ya. Kemudian apalagi kaldu. Iya. Kaldu daging atau kaldu ayam? Daging, tapi kaldu daging merah yang paling tinggi kadar asam uratnya ya. Karena kan kaldu tuh biasanya dipanaskan lagi, dipanaskan lagi sampai keluar minyaknya. Nah, itulah yang pencetus asam urat. Ya kan? Nah, kemudian yang kita harus hindarkan lagi apa lagi? Ya buah-buahan yang mengandung asam uratnya tinggi, yang banyak bisa berubah menjadi alkohol. Nah, contohnya kalau durian kan kalau udah pahit-pahit gitu ya, mengandung alkohol itu asam uratnya tinggi. Kalau tape, Pak? Tape enggak, itu fermentasi ya. Nah, kalau kita konsumsi tempe itu juga bisa juga asam urat. Karena ada kacang kedelainya. Ada kacang kedelainya ya. Jadi kita harus cari makanan yang kadar purinnya rendah. Kita ganti deh. Makanan yang mengandung purinnya rendah, kita ganti, yang purinnya tinggi kita buang. Termasuk makan sayur-sayuran yang warnanya hijau gelap direbus.
Daun singkong. Daun singkong, Daun daun pepaya direbus, otomatis asam uratnya tinggi. Oke. Nah, tapi kalau nggak direbus, nggak ada asam uratnya, tapi Jadi siapa nggak yang mau apa-apa. makan? Pahit dong. Pahit Daun singkong masalahnya. dan pepaya kan pahit Iya. banget. Jadi kita mesti hindari makanan yang tadi, ya kan, termasuk daun singkong, daun yang gelap-gelap deh, yang hijau tua itu biasanya purinnya tinggi. Bayam merah zat besinya kan tinggi. Bayam merah zat besinya tinggi ya. Kalau bayam merah kayaknya sih purinnya nggak sebanyak daun singkong. Ya, yang paling parah itu daun singkong. Tapi enak sih ya masalahnya. Iya, enak. Kalau ditumbuk singkong tumbuk. Tapi masih banyak kok makanan yang tidak mengandung asam urat tinggi tapi lezat juga masih banyak di luar sana. Kan kalau makan di rumah makan Padang, daun singkongnya direbus dicocol pakai sambal hijau kan enak banget. Iya, betul. Pakai otak, aduh nikmat banget. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi obrolannya seputar asam urat. Masih ada kesempatan yang mau tanya? Silakan 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Pembahasan kita selama 1 jam ini adalah asam urat. Apakah saat ini Anda sedang mengalaminya dan pengen tahu bagaimana cara pencegahannya, pengobatannya, dan makanan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Boleh tanya sama Pak Nyoto ya. Di 081 511 103 103. Sekali lagi di 081 511 103 103. Pertanyaannya pun juga udah banyak ini yang masuk ya. Oke, berhubungan dengan asam urat, pencegahannya bagaimana? Ini juga termasuk pertanyaan dari Budi, Pak. Pencegahan untuk pencegahannya kan asam tadi urat. kita hindari tadi makanan yang mengandung daging merah. Ya, kalau kita konsumsi daging merah boleh tapi jangan kebanyakan. Ya, kemudian kalau daging unggas, bebek yang paling banyak sama angsa. Itu Kemudian semua bagian tuh Pak, bebek Pak, semua bagian. Iya. Ya sayang banget ya. Enak sih ya, gurih daripada Iya. itu. Walaupun agak sedikit alot tapi enak. Enak, betul. Kemudian jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat, makanan yang manis, minuman, makanan yang manis-manis itu mesti dihindari. Yang beralkohol, apalagi yang seperti minuman keras ya, itu juga menyebabkan asam urat tinggi. Nah, itu kita harus hindari. Nah, kita ganti dong sekarang dengan makanan yang mampu menurunkan kadar asam urat. Gampang kok. Kalau kita konsumsi makan pepaya itu menurunkan kadar asam urat gitu ya. Kemudian makan semangka menurunkan asam urat. Nanas, apalagi nanas itu terkenal sekali loh. Jadi kalau saya habis makan yang mengandung daging, misalnya makan nasi kebuli, biasanya saya cari nanas. Jadi makan nanasnya nggak sepotong, kalau perlu 1 buah. Tapi buahnya nanas yang kecil-kecil tuh ya, nanas madu. Iya. Pemalang seperti itu. Tapi kadang-kadang saya 2. Kenapa? Saya nggak mau habis makan yang enak tadi, badan saya itu jadi linu, nyeri, bengkak karena asam urat. Ya udah deh, saya hantam nanas untuk netralisir. Nah, kebanyakan orang tidak mau cari solusi untuk netralisirnya. Timun juga sama ya, seledri juga sama, dibikin jus, stroberi dan sebagainya. Cuma bagi kita yang sudah punya masalah dengan penyakit asam urat kronis, kita kan mesti memperbaiki segala sesuatunya step by step agar kita tidak lagi ketergantungan obat-obatan semata. Yang efek sampingnya kalau jangka panjang kita konsumsi rutin malah memperburuk organ-organ tubuh kita. Nah, kita bisa konsumsi makanan-makanan tadi tuh, ganti pola makan dengan pola makan yang baik, konsumsi jus buah-buahan, dan ada satu lagi nih, ini bukan obat, ini herbal yang kaya dengan antioksidan enzim. Dan dia efektif sekali untuk menurunkan kadar asam urat. Contohnya di dalamnya ada mengkudu, ada biji apel, ada kulit manggis, ada kurkuma. Nah, kita tinggal tetes saja tuh di bawah lidah, namanya ziman. Nah, ziman ini mengandung buah-buahan herbal yang sangat pekat karena diekstraksi ganda 2 kali. Dan ekstraksinya ekstraksi dingin, jadi zat hidupnya masih ada. Jadi kalau kita konsumsi rutin, apalagi mereka yang sudah punya kondisi asam urat kronis sampai mudah meriang, mudah panas, sakit kepala, ya sampai badannya itu udah nggak bisa aktivitas karena bengkaknya luar biasa. Ya minumnya kalau bisa 5 tetes Ziman ini pagi, siang, sore, malam rutin. Dan konsumsinya jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa minimal 5 botol sebulan. Dan kita konsen sampai 3 bulan karena biasanya 1 bulan awal itu kalau kita konsumsi Ziman, dia detoksifikasi dulu sampai ke tingkat seluler. Jadi semua sampah-sampah asam urat yang ada di dalam sel sekalipun itu akan dibongkar.
Nah waktu ada reaksi detoksifikasi biasanya nggak nyaman dulu deh, tapi lagi dibongkar. Tapi nanti bulan kedua itu lebih enteng lagi dan kita tidak lagi mudah terinisiasi asam urat. Karena semua sistem organ kita sudah mulai seimbang bekerja dengan baik setelah detoksifikasi. Jadi semua sistem hormonal kita jadi seimbang dan di bulan ketiga regenerasi sel. Jadi kalau kita konsumsi Ziman ini rutin pagi, siang, sore, malam dan kita komitmen selama 3 bulan, kita bisa goodbye dengan penyakit asam urat ini. Apalagi pola makan kita dijaga dan kita juga gaya hidup sehatnya kita perbaiki. Lama-lama kita udah nggak mengenal lagi deh dengan penyakit asam urat. Dan ini cara yang paling bijak. Kenapa? Karena dengan makanan tidak ada efek samping jangka panjang kalau kita mau sehat secara hakiki. Bahkan kita rencananya cuma ingin mengatasi asam urat, konsumsi Ziman dan pola makan yang baik, serta perbanyak makan sayur-sayur buah-buahan sehat. Ternyata kadar gula kita juga bisa turun, kadar kolesterol kita bisa turun, tekanan darah kita bisa turun. Jadi bonusnya banyak. Jadi bagi mereka yang punya asam urat, konsumsi Ziman rutin, bonusnya semua parameter kesehatan yang tadinya di atas rata-rata atau buruk, itu bisa menuju baik semua. Kurang lebih seperti itu. Cuma ya berproses. Karena tubuh menyembuhkan dirinya sendiri tidak bisa hitungan jam. Nggak bisa hitungan hari. Minimal minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan protokolnya. Nah setelah 3 bulan kita tinggal maintenance deh konsumsi Zimannya. Boleh konsumsi pagi dan malam saja agar kita lebih awet muda dan segar bugar sepanjang waktu dan fit gitu. Asik ya. Jadi minum Ziman itu seperti menyelam sambil minum air. Yang disembuhkan satu ya, niatnya mau nyembuhin asam urat tapi semuanya jadi terbaiki. Jadinya diabetesnya berkurang kadarnya, terus tekanan darah tingginya mulai menurun ya kan. Jadi semuanya karena pada prinsipnya yang menyembuhkan itu adalah tubuh kita sendiri. Nah, tubuh kita sendiri untuk menyembuhkan dirinya sendiri kan butuh bahan baku. Betul. Nah, butuh bahan bakunya itu ya dari makan makanan yang mengandung antioksidan, mengandung enzim, mengandung mineral ya. Cuma kalau kita pingin booster, kita ya pola makannya hindari deh makanan yang pencetus diabetes. Hindari makan pencetus asam urat. Hindari pencetus makanan pencetus hipertensi maupun kolesterol. Jadi kita gaya hidup sehat. Selanjutnya kita konsumsi Ziman rutin. Nanti kita seperti newborn. Iya. Ya, di bulan ketiga badan kita enteng, bisa dibuat aktivitas, bisa buat produktivitas, bisa fokus, bisa konsentrasi. Bisa bermanfaat buat banyak orang deh kalau tubuh kita sehat. Kan seperti itu. Yang tadinya kelihatannya kuyu, lemes banget, seger, bugar. Wah asik banget kan kalau bisa produktif lagi. Makanya jangan ragu-ragu lagi untuk selalu konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur pagi, siang, sore dan juga malam. Diteteskan di bawah lidah. Nah gimana dong cara mendapatkannya? Bisa langsung aja datang ke radio kesayangan Anda ini dengan harga Rp200.000. Ini ukurannya 15 mili, 100% enzim herbal alami. Bisa langsung datang atau mungkin pesannya via WhatsApp juga boleh. Dicatat ya untuk pemesanan Ziman di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300. Cara pemakaiannya gampang banget. Tinggal teteskan aja di bawah lidah ya, 5-10 tetes pagi, siang, sore dan juga malam. Secara rutin dan juga teratur itu bisa mempercepat reaksi gitu ya. Protokolnya adalah 3 bulan. Jadi sekarang juga konsumsi ya secara rutin dan juga teratur, harganya Rp200.000. Yang mau tanya masih kita tunggu, silakan di WhatsApp 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaannya di 081 511 103 103. Ada orang Solo namanya Ibu Resti, usianya 43 tahun. Mau tanya nih sama Mbak Sasa dan juga Pak Nyoto.
Beberapa belakangan ini saya sering banget keluar lendir dari organ intim kewanitaan saya ya. Apakah ini bisa sembuh dengan mengkonsumsi Ziman? Apa mungkin juga karena karena jarang berhubungan sama suami? Suami jauh kerjanya di Jakarta katanya. Waduh, mesti diuber dong. Ikut suami Suaminya. aja ke Jakarta Iya, ya. kejar adaku kau tangkap mestinya ya. Aduh, jadi kalau keluar lendir itu bisa sebut gejala-gejala keputihan. Tapi ada gejala keputihan yang tergolong normal. Kalau normal tidak berwarna atau berwarna putih, tidak berbau, tidak mengeluarkan bau menyengat. Kemudian juga tidak menimbulkan gatal-gatal. Tapi kalau mengeluarkan lendir, ternyata bikin gatal-gatal. Jadi duduk aja udah repot gitu ya. Mau garuk takut kelihatan orang. Itu Iya. baru ada terinfeksi bakteri, entah jamur, entah apapun ya. Itu baru yang namanya keputihan yang harus diatasi. Seperti itu ya. Jadi kalau udah gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul atau ketika buang air kecil, rasa terbakar sekitar vagina, berarti itu sudah keputihan yang harus diobati. Ya. Nah, tapi kalau kita mau konsumsi Ziman, nggak ada salahnya. Kita konsumsi Ziman pagi 5 tetes, sore 5 tetes, malam 5 tetes. Tapi kalau sekarang kan lagi puasa. Iya. Jadi saat sahur 5 tetes, buka 5 tetes, saat isya 5 tetes, mau tidur 5 tetes. Rutin agar kita tidak termanifestasi menjadi keputihan akibat infeksi jamur ya ataupun bakteri. Ya kan bisa bisa bakteri Trichomonas, jamur Chlamydia. Itu bisa terhindari kalau kita konsumsi Ziman ya. Cuma kalau memang kita berpikir itu karena suaminya ke Jakarta, sebaiknya kita ikut dia ke Jakarta. Seperti itu. Ikut. Atau bisa juga dibasuh kali ya. Iya, bisa dibasuh ke organ intim wanita. Oke. Moga-moga sih nggak gatal-gatal ya. Terus juga ini ada Fahmi, yang ingin ditanyakan apakah dengan berpuasa itu juga bisa mengurangi rasa sakit dari asam urat, Pak? Bisa, tapi dengan satu syarat, pada saat kita berbuka puasa, ya jangan makan jeroan, jangan makanan yang dalam kaleng, jangan minum yang manis-manis. Contoh kemarin saya kan buka puasa pakai kolak, yang saya makan pisangnya, karena saya tahu air kolaknya itu manisnya bukan main. Iya. Ya, apalagi yang masaknya itu nggak bisa ngerasain kan, main masukin 5 kilo aja. Manis banget itu. Udah manisnya minta ampun, jadi saya makan cuma pisang tanduknya. Pisangnya aja ya. Jadi kan tadi saya cerita bahwa rasa manis itu juga pencetus purin atau asam urat kita tinggi. Jadi kalau kita berpuasa itu bagus sekali, tapi saat kita berbuka puasa jangan konsumsi makanan yang pencetus purin tinggi. Jadi kalau kita makan sayur-sayur buah-buahan segar, contohnya gini, buka puasa saya makannya jus pepaya, jus sirsak, jus nanas ya, otomatis itu bagus. Kemudian kita makannya pun juga nggak membabi buta. Ya makan yang bagus lah ya. Nah otomatis itu mempercepat proses penyembuhan asam urat kita kalau kita ada asam urat. Karena pada saat kita berpuasa itu memang proses detoksifikasi. Makanya biasanya orang yang 1 minggu pertama berpuasa karena prosesnya detoksifikasi, biasanya badannya itu bawaannya ke orang masuk angin. Iya, ya? nggak enak gitu. Nggak enak ya kan. Karena detoksifikasi tubuh kita sedang mendaur ulang sampah yang ada dalam tubuh. Jadi berpuasalah dengan cara konsumsi makanan sehat, itu sangat efektif untuk juga membantu menurunkan asam urat. Tapi kalau kita mau booster, ya konsumsi Ziman saat berbuka, konsumsi Ziman saat lagi puasa sholat tarawih ya. Saat mau tidur maupun saat mau sahur rutin. Otomatis sampah-sampah kebuangnya lebih cepat dan kita punya keluar asam urat itu sangat efektif dengan dibantu berpuasa di bulan Ramadan apabila kita konsumsi Ziman. Jadi bisa mengurangi asam urat dengan syarat dan juga ketentuan ya. Jangan mentang-mentang bisa ya udah buka puasa pakai babat ya. Jangan. Iya, ya, diganti babat. dengan makanan yang sehat gitu. Pakai apa tuh namanya tuh kikil. Kikil, aduh enak banget Pak. Gajebo, aduh asam urat. Langsung naik lagi. Terus juga ini ada Yani yang ada di Sragen. Apakah dengan mengkonsumsi banyak-banyak vitamin C juga bisa bisa menyebabkan asam urat? Vitamin C, Pak. Jadi vitamin C itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan asam urat. Cuma karena vitamin C itu termasuk sintetis ya. Iya. Lebih bagus kita konsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, contohnya ya kiwi,
pepaya, nanas, itu kan Vitamin C-nya apel, bagus. vitamin C-nya ada. Tapi bentuknya kan karoten, beta karoten, itu lebih alami dibandingkan kita konsumsi vitamin C yang bentuknya sintetis. Nah, efek sampingnya apa kalau kita konsumsi vitamin C overdosis? Ginjal kita kerjanya berat. Nah, kalau ginjal kita kerjanya berat, yang kita khawatirkan kerusakan di organ ginjal kita. Kalau organ tubuh kita, ginjal kita melemah aja, nah salah satunya asam urat ini. Iya. Karena ginjal kita fungsinya melemah untuk mereduksi atau membuang purin dalam darah, akibatnya kita asam urat. Tapi yang lebih parah kalau sampai cuci darah. Jadi ada ya orang yang pengen cantik itu dia pakai suntik vitamin C. Iya, saya pernah Pak waktu itu Pak, seminggu sekali. Nah itu memperberat fungsi ginjal. Kalau seminggu sekali masih oke, tapi kalau kita ada jeda untuk istirahat. Ini ada orang karena pengen cantiknya instan, jadi tiap hari suntik vitamin C 3 bulan dia gagal ginjal. Aduh ngeri banget. Iya, karena overdosis dari vitamin Dari C vitamin tersebut C kan itu ginjal ya. kita berat untuk mereduksi vitamin C, kerja keras. Akibatnya malah organ kita bermasalah. Jadi segala satu itu baik kalau sesuai dengan dosis dan takarannya. Oke, jadi pilih yang alami aja ya. Salah satunya dengan mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Harganya murah kok. Kalau Anda pengen beli langsung aja datang ke radio kesayangan Anda. Rp200.000 aja. Pesan via WhatsApp juga boleh biar nanti diantar. Catat ya, 087790.300. Sekali lagi di 087790.300. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, semoga nanti bisa terbaca ya dan terjawab semuanya kalau memang waktunya memungkinkan. 081511103103 ada Doni dari Bogor. Pengobatan, apakah Ziman bisa mengobati batu ginjal? Ya, jadi penyebab batu ginjal itu juga sebenarnya karena faktor pola makan juga. Nah, kalau batu ginjal itu kalau sudah kelewat besar ya biasanya di laser. Cuma biasanya kalaupun sudah pecah di laser itu nanti juga akan termanifestasi lagi. Oh, bisa lagi ya, Iya, Pak, ya? karena dia sistem tubuhnya, sistem hormonalnya, sistem metabolismenya membentuk batu ginjal tersebut mudah sekali. Jadi membentuk asam oksalat apa segala macam terbentuk batu ginjal lagi ya. Nah, kalau kita konsumsi Ziman rutin itu mencegah terbentuknya batu-batu di ginjal, terbentuknya asam oksalat. Tapi bagi mereka yang sudah punya masalah batu ginjal, konsumsi rutin, apalagi kalau dia itu sudah sering bolak-balik kena batu ginjal, ya intensif, pagi, siang, sore, malam rutin. Nanti lama-lama udah nggak ada lagi masalah batu ginjal. Jadi kalau udah di pinggangnya pegel-pegel, ya kan, udah ada seperti sumbatan di ginjal, rasanya nggak nyaman di pinggang, pas dicek ada batu ginjalnya. Ya sebelum itu terjadi kejadian, ya kita sudah konsumsi Ziman. Jadi kalau kita konsumsi Ziman, apalagi yang punya riwayat mudah kena batu ginjal, itu mencegah termanifestasinya batu ginjal berikutnya. Nah, kalau saya lebih senang mencegah ya daripada mengobati. Jadi jangan nunggu batu ginjalnya segede kelapa baru kita cari Ziman, jangan. Jadi kalau sudah punya riwayat kita pernah kena batu ginjal, kita konsumsi dari sekarang, jadikan itu lifestyle. Jadikan gaya hidup agar kita tidak pernah lagi termanifestasi batu ginjal. Karena metabolisme kita membaik, sistem hormonal kita membaik, sistem sel-sel tubuh kita membaik, sehingga tidak tercipta lagi yang namanya residu batu ginjal dalam tubuh kita. Tapi bisa keluar sendiri nggak sih batu ginjal itu, Pak? Bisa, kalau ukurannya Masih kecil bisa ya? melewati ureter. Oke. Dan kalau memang bisa dipecah oleh organ tubuh kita sendiri, pecah menjadi berapa bagian dan bisa melewati saluran ureter, itu bisa. Cuma kalau sudah melampaui, lewat besar dan sudah kelewat mengkristal, Iya, biasanya agak ya susah dioperasi, kalau enggak ditembak laser seperti itu. Kalau untuk makanannya sendiri, Pak? Nah, kalau untuk makanan sendiri ya kita hindari makanan yang bisa mencetus batu oksalat tadi. Nah, biasanya itu kan makanan yang kalsiumnya tinggi. Jadi ya konsumsi susunya ya dikurangi, konsumsi kacang-kacangannya dikurangi, ya kan? Dan yang paling penting itu kan masalah metabolisme. Iya. Kita banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar yang kadar alkalinitasnya tinggi. Karena kalau kadar alkalinitas kita tinggi itu mampu melarutkan batu ginjal tersebut. Nah, Ziman itu kadar alkalinnya tinggi, jadi kita konsumsi rutin karena ada kalium, dia mampu membongkar batu ginjal seperti herbal seperti kumis kucing, ya kan,
seperti sidaguri, seperti herbal tempuyung, itu kan untuk membongkar batu ginjal. Nah, itu juga ada di dalam Ziman, tapi Ziman itu bukan herbal itu, yang ada adalah mengkudu, kulit manggis, delima, ya itu juga sama punya efek untuk mereduksi batu ginjal. Nah, jadi jangan ragu-ragu deh, mulai sekarang jadikan Ziman itu gaya hidup sehat kita. Dan yang menarik lagi, daripada kita pakai vitamin C yang saya sebut sintetik, di Ziman itu kan buah-buahannya kadar vitamin C-nya tinggi. Contohnya apa? Kulit manggis, mengkudu, Punica granatum atau delima, itu vitamin C-nya tinggi. Jadi konsumsi Ziman udah pasti mencukupi kebutuhan vitamin C kita. Jadi vitamin yang larut dalam air itu B dan C. Kalau kelebihan dibuang melalui urin. Yang larut dalam lemak A, D, E, dan K. Ya. Jadi kita konsumsi Ziman itu otomatis kebutuhan gizi mikro kita, antioksidan, vitamin, mineral tercukupi. Jadi kita bisa awet muda, segar bugar, dan sehat selalu. Dan kita kalau bisa puasanya sampai pol, karena kita konsumsi Ziman. Betul, bikin menambah tenaga, nggak ngantuk, nggak loyo gitu kan. Jadi ayo dong, kapan lagi? Sekarang deh ya, jangan nunggu nanti-nanti kalau masih ada umur kan. Yuk langsung aja konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Belinya di radio kesayangan Anda ini atau pesannya via WhatsApp juga boleh di 0877 90.300. Sekali lagi di 0877 90.300, harganya Rp200.000 aja. Isinya 15 mili 100% enzim herbal alami. Ya sudah, berhubung waktunya sudah habis, kalau gitu kita harus pamitan lagi Pak. Pamitan lagi. Sampai ketemu di puasa minggu depan, karena masih berpuasa ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah mengirimkan pertanyaannya di 081511103103. Kalau gitu Sasarun pamit. Panyoto pamit, sampai ketemu minggu depan. Bye. Baru saja Anda dengarkan Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif.